ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Ayuhal muslimun, hendaklah kita semua bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan di antara yang bisa kita lakukan dalam meningkatkan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah dengan mendekatkan diri kita dengan Al-Quran. Bagaimana tidak Allah subhanahu wa ta'ala yang menurunkan Al-Quran sebagai mukjizat di tengah-tengah kita. Dikisahkan suatu hari pada zaman Khalifah Abbasiyah ada seorang Yahudi yang biasa rutin untuk menemui khalifah. Pada suatu hari khalifah tersebut kemudian menawarkan al-Islam kepada Yahudi tersebut. Akan tetapi saat itu Yahudi tersebut pun menolak. Akan tetapi bagaimana sebuah bisikan kebaikan memiliki pengaruh dalam hari-hari seorang. Maka bisikan khalifah, ajakan terhadap al-Islam itu kemudian setelah beberapa bulan merasuki fikiran orang Yahudi tersebut. Sehingga kata orang Yahudi tersebut berpikiran, berencana bagaimana kalau saya tes satu agama satu persatu. Bagaimana cara mengetesnya, bagaimana cara mengujinya? Maka kata orang Yahudi, bagaimana kalau saya tambahkan atau kurangkan sedikit dari kitab-kitab suci mereka? Maka berjalanlah dia, karena dia memang berprofesi sebagai pedagang di dalam pasar Baghdad. Berjalanlah dia, maka yang pertama kali ditambah dan dikurangi adalah kitab sucinya, yaitu Taurat. Ditambahkan sedikit, dikurangi sedikit, kemudian dia jual di pasar Baghdad. Maka kata Yahudi tersebut, fabi'at wa ma takallama ahad. Saya berhasil menjualnya tanpa ada satu orang pun yang protes, tanpa ada satu orang pun yang membicarakannya. Maka setelah beberapa bulan setelah itu, tibalah giliran waktunya Al-Injil yang akan ditambah-tambahkan dan dikurang-kurangkan oleh Yahudi tersebut. Serupa dengan sebelumnya, setelah ditambah dan dikurangi, maka Yahudi tersebut kemudian menjual. Maka kata Yahudi tersebut sama, fabi'at, saya berhasil menjualnya, wa ma takallama ahad, tanpa ada satu orang pun yang membicarakannya. Sampai tibalah saatnya Al-Quran yang menjadi bahan ujiannya. Maka di dalam pasar Baghdad tersebut dia tambahkan sedikit di sini, dia kurangi sedikit yang di sana. Maka kata orang Yahudi tersebut, wa ma kharajtu min suqil Baghdad illa wa hum yatahaddatsuna anna al-yawma yubi'at nuskhah minal Qur'an fiha saqat. Maka kata orang Yahudi tersebut, tidaklah aku keluar dari pasar Baghdad kecuali aku dapati bahwa satu pasar itu heboh membicarakan bahwa hari ini di pasar Baghdad telah dijual sebuah naskah dari Al-Quran yang tak lengkap. Sejak saat itu pun dia pun masuk Islam. Dan ini merupakan kisah yang masyhur diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dan juga oleh para ahli mufassir dalam tafsir-tafsir mereka, ahli tafsir dalam tafsir-tafsir mereka.
Sejak saat itu orang Yahudi tersebut pun masuk Islam. Dan ketika kembali dia menghadap khalifah dan dia sudah berislam, maka khalifah pun nanya, apa yang membuatmu itu berislam? Maka kemudian sang Yahudi pun mengucapkan kisah yang tadi sudah kita sebutkan di dalamnya. Oleh karena itu betapa rugi orang yang jauh dari Al-Quran. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat begitu banyak kebaikan yang besar, sehingga harus ada semangat dari kita semua untuk mendekatkan diri kita dengan Al-Quran. Untuk beberapa alasan. Alasan yang pertama, Al-Quran itu akan menjadi syafaat. Sebagaimana kita tahu bahwa orang kalau mau masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala butuh syafaat. Orang kalau mau keluar dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala butuh syafaat. Maka syafaat mana? Yang tentunya setelah syafaat Nabi SAW yang lebih besar daripada Al-Quran. Kata Rasul SAW, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah itu Al-Quran. Kenapa? Karena nanti hari kiamat Al-Quran itu akan datang memberikan syafaat. Memberikan syafaat bagi semua orang? Lah. Memberikan syafaat syafi'an li ashabihi. Hanya memberikan syafaat bagi orang yang memang dekat dengan Al-Quran. Sehingga orang yang jauh dari Al-Quran, maka secara otomatis kesempatan yang seperti ini kemungkinan besar dia tidak akan mendapatkannya. Kemudian kenapa kita hendaknya itu mendekatkan diri dengan Al-Quran? Karena di dalam Al-Quran setiap hurufnya itu terdapat satu kebaikan. Wal hasanah bi asyri amthaliha. Dan setiap satu hasanah, setiap satu pahala, setiap satu kebaikan itu dikali 10 kali lipat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya kata Rasul SAW, la aqulu alif lam mim harf. Saya enggak bilang kalau alif lam mim itu satu huruf. Walakinnal alifa harfun, wal lam harfun, wal mim harfun. Tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Dengan membaca alif lam mim, seseorang itu telah mendapat 30 kebaikan. Baru alif lam mim. Belum dilanjutkan dengan dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Belum dilanjutkan dengan ayat-ayat selanjutnya. Maka betapa rugi orang yang justru jauh dari Al-Quran. Yang ketiga, Al-Quran itu mendapatkan kemuliaan bagi siapa saja yang membacanya, baik dia sudah mahir ataupun masih belajar. Kata Rasul SAW, al-mahir bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir membaca Al-Quran, maka dia itu bersama dengan para malaikat. Waladhi yaqra'uhu wa huwa syaqun alaihi wa yatata'ta'u fihi wa huwa syaqun alaihi falahu ajran. Adapun orang yang belum mahir membaca Al-Quran, mau baca kayaknya berat, syakun alaih, dan juga dia terbata-bata dalam membacanya, maka kata Rasul SAW, falahu ajron, pahalanya itu double untuk dia. Pahala dalam membaca huruf-huruf Al-Quran, dan juga pahala bagaimana dia semangat untuk membaca Al-Quran di atas kesusahannya tersebut, di atas ketidakmahirannya tersebut, di atas kesabarannya. Bagaimana dengan tidak mahirnya, dengan susahnya untuk mengeja satu huruf per huruf, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan memberikan pahala atas usahanya tersebut. Oleh karena itu, bagi yang belum mahir membaca Al-Quran, cari guru ngaji. Sekian banyak metode, sekian banyak orang. Tinggal dicari, nggak perlu malu. Kenapa? Barang siapa yang malu, maka tentunya dia akan terhalangi dari sebuah kebaikan yang begitu besar yang akan dia bawa untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alasan yang terakhir, dan tentunya masih banyak alasan-alasan yang lain, bahwa Al-Quran itu adalah merupakan syifa lima fis sudur wa rahmatan lil mu'minin. Bahwa Al-Quran itu merupakan obat penawar bagi penyakit-penyakit hati dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sehingga kita dapati secara umum bahwa orang yang dekat dengan Al-Quran adalah orang yang paling sedikit penyakit hatinya, yang paling besar rahmatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengannya dia bisa membawa hal-hal tersebut menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hanya dipersiapkan uiddatil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Hadza barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd.
Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim al-mab'uts rahmatan lil alamin. Sesudah kita tahu betapa ruginya orang yang jauh dari Al-Qur'an, di sini saya ingin mengingatkan bahwa pesan terbesar di dalam Al-Qur'an adalah pesan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi dari segala kesyirikan. Sehingga baik kita baca atau tidak baca, sering atau jarang, pernah atau enggak, yang namanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala bagi kaum muslimin merupakan amrun wajib. Hal yang harus, enggak boleh ada, enggak boleh hilang, harus ada. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan hal-hal yang bersifat kesyirikan, maka baik dia baca Quran atau enggak, sering atau enggak, atau jarang, atau bahkan tidak sama sekali, yang namanya kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala itu merupakan hal yang harus dia jauhi, enggak boleh sampai ada dalam kehidupan sehari-harinya. Oleh karena itu Ibnu Qayyim rahimahullahu taala bilang bahwa Al-Qur'an kulluhu tauhid. Al-Qur'an itu setiap lembarannya itu adalah tentang tauhid. Tidak ada satu lembar pun di dalam Al-Quran kecuali di situ ada sebutan tentang perkara dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi dari segala jenis kesyirikan, baik berupa memberikan sesajian kepada selain Allah Subhanahu wa taala, pengagungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, pemberian ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam setiap lembaran Al-Quran di situ telah disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Fatihah ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami beribadah dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan, bukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan perintah pertama kalau kita mau tilik dari lembaran surat Al-Qur'an, maka perintah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan pertama kali dari sisi lembarannya adalah perintah dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Adalah perintah ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Manusia, bukan cuma muslim saja. Gak boleh melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kamu semua beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setiap lembar, setiap surat itu ada sebutan tentang tauhid. Sampai surat An-Nas, qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah wahai Rasul, a'udzu birabbin nas. Saya hanya berlindung kepada Rabbnya manusia, bukan kepada yang lain. Bukan kepada penunggu-penunggu arwah-arwah maupun jin-jin yang diagungkan oleh seluruh manusia. Kita hanya meminta perlindungan, meminta pertolongan, memberikan sesajian, memberikan pengagungan, memberikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang kedua, ana ingin sampaikan, tentunya banyak dari hadirin yang mungkin sudah mendengar bahwa nanti mulai Senin bahwa Jakarta akan melakukan PSBB ulang. Sehingga bagi orang-orang yang bekerja memang di wilayah Jakarta, tentunya dia harus kembali work from home sebagaimana sebelumnya. Maka jangan sampai, jadikan ini merupakan momen untuk mendekatkan diri dengan Al-Quran. Jangan sampai work from home kita dari jam 8 atau dari jam 9 sampai maghrib, di situ nggak ada selingan dalam membaca Al-Quran. Jadikan membaca Al-Quran selingan dalam hari-hari kita maupun malam-malam kita. Moga-moga dengan demikian hal yang itu mendekatkan diri kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan memudahkan diri kita dalam memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memudahkan diri kita untuk memasang penghalang yang jauh antara kita dengan neraka, waliyadu billah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وأهلك الكفار والمشركين. اللهم احفظنا والمسلمين وبلادنا يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وأقيم الصلاة. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم